Namanya Harold Shipman. Dia adalah pria berkebangsaan Inggris. Di kalangan pasiennya, Shipman dikenal sebagai dokter yang ramah dan penuh perhatian. Namun siapa sangka, selama menjalankan praktek kedokteran, Shipman telah membunuh ratusan pasien yang rata-rata adalah orang usia lanjut. Shipman adalah pembunuh berdarah dingin. Dokter umum ini membunuh korbannya dengan cara menyuntiknya dengan racun atau narkoba. Kemudian memalsukan penyebab kematian dan surat wasiat untuk memindahkan harta kekayaan para lansia malang itu kepadanya. Kasus ini pertama kali terungkap pada Maret 1998. Saat itu, Dr. Linda Reynolds dari Brock Surgery di Hyatt mengaku prihatin pada petugas koroner di distrik Manchester Selatan atas nama John Pollard karena tingginya angka kematian di antara pasien Shipman. Data itu juga dikaitkan dengan banyaknya formulir kremasi untuk wanita usia lanjut yang harus ditandatangani olehnya. Polisi sempat menyelidiki kasus ini, namun kesulitan lantaran tidak dapat menemukan bukti yang cukup untuk mengajukan dakwaan. Namun, setelah kasusnya ditutup, Shipman kembali membunuh 3 orang pasiennya lagi. Kemudian, pada bulan Agustus, sopir taksi John Shaw mengaku kepada polisi kalau dia mencurigai Shipman telah membunuh 21 pasien. Kecurigaan itu muncul lantaran banyaknya pelanggan lansia yang dia bawa ke rumah sakit yang awalnya sehat, lalu meninggal saat dirawat Shipman. Pengakuan demi pengakuan bermunculan. Kemudian, salah satu korban, Kathleen Grundy, ditemukan tewas di rumahnya pada tanggal 24 Juni 1998. Putri Grundy, pengacara Angela Woodruff, prihatin ketika rekannya sesama pengacara yakni Brian Burgess memberitahunya kalau surat wasiat telah dibuat ibunya. Namun keaslian wasiat itu diragukan lantaran isinya yang tidak mencantumkan nama Woodruff dan anak-anaknya sebagai penerima warisan sebanyak 386.000 euro. Warisan itu justru akan diberikan kepada Shipman. Lalu, atas desakan Burgess, Woodruff melaporkan kasus ini ke polisi dan dimulailah penyelidikan. Dari hasil otopsi ditemukan jejak diamorfin atau heroin dalam tubuh wanita malang itu. Lalu, saat di cross-check ke Shipman, dokter ini mengklaim bahwa Grundy adalah seorang pecandu dan menunjukkan kepada mereka komentar-komentar yang telah dia tulis untuk efek tersebut dalam jurnal medis terkomputerisasi. Namun, dari pemeriksaan data di komputernya diketahui kalau laporan itu ditulis setelah kematian Grundy. Setelah dilakukan pengumpulan bukti, akhirnya Shipman ditangkap pada tanggal 7 September 1998. Saat penangkapan, ditemukan mesin ketik Brother yang sering digunakan untuk membuat surat wasiat palsu. Polisi menyelidiki kematian lain yang telah disertifikasi Shipman dan menemukan 15 kasus spesimen. Polisi juga menemukan pola yang sama pada korban lain dengan cara pemberian diamorfin dengan dosis yang mematikan dan menandatangani sertifikat kematian pasien. Kemudian memalsukan catatan medis untuk menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi kesehatan yang buruk. Setelah cukup lama berproses, pengadilan Shipman dimulai di Preston Crown Court pada tanggal 5 Oktober 1999. Pria ini didakwa atas pembunuhan 15 wanita dengan suntikan mematikan diamorfin antara tahun 1995 dan 1998. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000, setelah 6 hari musyawarah, juri memutuskan Shipman bersalah atas 15 dakwaan pembunuhan dan 1 dakwaan pemalsuan. Hakim Forbes kemudian menghukum Shipman dengan penjara seumur hidup atas semua 15 tuduhan pembunuhan dan tidak akan pernah dibebaskan untuk menjalani hukuman 4 tahun karena memalsukan surat wasiat Grundy. Dalam persidangan, Shipman konsisten menyangkal kesalahannya dan membantah bukti ilmiah yang memberatkannya. Istri Shipman, Primrose, dengan teguh mempertahankan bahwa suaminya tidak bersalah bahkan setelah dia diyakinkan. Kemudian pada tanggal 11 Februari atau 10 hari setelah hukumannya, Shipman dipecat oleh General Medical Council.
Shipman adalah satu-satunya dokter dalam sejarah pengobatan Inggris yang dinyatakan bersalah membunuh pasiennya. Shipman kemudian ditemukan gantung diri di selnya di HM Prison Wakefield pada pukul 6.20 pagi tanggal 13 Januari tahun 2004 dan dinyatakan meninggal pada jam 8:10 pagi. Berdasarkan pernyataan dari layanan penjara disebutkan kalau dia meninggal karena gantung diri dari jeruji jendela selnya menggunakan spray. Setelah kematian Shipman, tubuhnya dibawa ke kamar mayat di Medico Legal Center untuk pemeriksaan postmortem. Pemeriksa kemudian menyerahkan jenazah tersebut ke keluarganya. Beberapa keluarga korban mengatakan merasa tertipu karena bunuh diri Shipman berarti tidak akan pernah mendapatkan jawaban atas pembunuhan yang telah dia lakukan. Setelah Shipman diserahkan kepada keluarganya, jenazah tersebut tetap berada di Sheffield selama lebih dari setahun meskipun banyak laporan palsu tentang pemakamannya. Istri Shipman dinasihati oleh polisi agar tidak menguburkan suaminya karena dikhawatirkan kuburannya akan dirusak oleh keluarga korban. Shipman akhirnya dikremasi pada tanggal 19 Maret tahun 2005 di krematorium kayu Heathcliff. Proses kremasi dilakukan di luar jam normal untuk menjaga kerahasiaan dan hanya dihadiri oleh Primrose dan keempat anaknya.